Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai pembahasan contoh soal persamaan polinomial. Baiklah, kita mulai saja ke contoh soal yang pertama. Banyaknya akar real dari persamaan polinomial x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0 adalah. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita mengerjakan soal ini adalah kata kuncinya akar real. Artinya, akar dari persamaan ini haruslah merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Gitu. Kalau misalnya hanya yang ditanyanya akar-akar saja, nilai x-nya itu, kita bisa langsung sebetulnya dengan memperhatikan variabel berderajat tertingginya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakannya hanya banyaknya akar dari persamaan polinomial, kita bisa langsung sebutkan ada 5. Tapi karena yang ditanyakannya itu adalah akar real, otomatis kita perlu mencari terlebih dahulu akar-akar yang lain. Seperti itu ya. Kemungkinan jawaban untuk menentukan akar real di sini bisa kita lihat. Yang menjadi patokan itu adalah A0 atau konstantanya dan koefisien dari pangkat tertingginya atau AN, atau di sini karena berderajat 5 jadi A5. Nah, kita lihat faktor mutlak dari negatif 2 itu kan ada plus minus 1 dan plus minus 2. Sedangkan di sini karena koefisiennya 1, dia jadi faktor mutlaknya hanya plus minus 1, sehingga tidak perlu kita bagi A0 per A5 ya. Jadi kemungkinannya itu cukup yang ini saja, yang plus minus 1 dan plus minus 2. Langkah berikutnya kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan polinomialnya. Kita cek manakah yang merupakan akar dari persamaan polinomial tersebut. Untuk memudahkan sih Ibu lebih enak menggunakan cara Horner ya, karena untuk step-step berikutnya menentukan akar-akar yang lain. Mulai dari koefisien pangkat tertinggi, x pangkat 5 koefisiennya 1, x pangkat 4 koefisiennya 1, x pangkat 3 koefisiennya negatif 2, x pangkat 2 koefisiennya adalah 1, x pangkat 1 koefisiennya 1, dan konstantanya adalah negatif 2. Menggunakan metode Horner, kita coba dari x sama dengan 1 dulu ya. 1 ditambah tidak ada 1, 1 dikali 1, 1, 1 ditambah 1, 2, 2 dikali 1, 2, 2 ditambah negatif 2, 0, 0 dikali 1, 0, 0 ditambah 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 dikali 1 itu adalah 2, ditambah negatif 2 saya 0, berarti x sama dengan 1 itu merupakan faktornya, merupakan akar real dari persamaan polinomial tersebut. Setelah itu kita lanjutkan lagi nih, kan ada hasil baginya, ini tuh jadi x pangkat 4 ya, x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x ditambah 2. Kita lakukan metode Horner yang kedua, kita coba setelah plus 1 kita coba yang negatif 1. Negatif 1 berarti kita punya 1 dikali negatif 1 itu negatif 1 ditambah 2 jadi 1 dikali negatif 1 negatif 1, negatif 1 tambah 0 jadi negatif 1, negatif 1 dikali negatif 1 jadi 1 tambah 1 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Nah, ini juga ternyata merupakan faktor dari persamaan polinomialnya. Nah, hasil baginya berarti jadi derajat 3, x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x tambah 2. Perlulah kita cari lagi faktor yang lain tentu ya. Kita coba negatif 2 deh x-nya ya. Kita turunkan 1 dikali negatif 2 negatif 2, negatif 2 tambah 1 itu negatif 1, negatif 1 dikali negatif 2 itu 2 ditambah negatif 1 1 dikali negatif 2 itu negatif 2. Ternyata ini juga merupakan faktor atau akal bilangan real dari persamaan polinomial gitu, sehingga kita peroleh x kuadrat dikurangi x plus 1. Kan biasanya kalau sudah seperti ini kita bisa memfaktorkan sendiri ya, namun kita perlu cek terlebih dahulu diskriminannya yang b kuadrat min 4 ac. Ingat ketika kalian mempelajari fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat,
B-nya itu negatif 1 ya di sini. Koefisien dari X negatif 1 min negatif 1 kuadrat ya. Min 4, A-nya 1, C-nya 1. Ternyata diskriminannya itu 1 min 4 atau negatif 3. Ingat sifat fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, ketika diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak memiliki akar real atau akar-akarnya itu merupakan bilangan imajiner. Sehingga yang termasuk akar real ke dalam persamaan polinomial tersebut ada 1, 2, 3. Karena yang ini duanya lagi bukan merupakan bilangan real, tapi merupakan bilangan imajiner, bukan anggota bilangan real, seperti itu. Jadi harus hati-hati ya ketika konteks soalnya akar real, kita tidak bisa langsung menentukan oh ada 5 nih, tapi kita harus cek dulu satu-satu. Oh iya, ibu mau sedikit disclaimer ya, bedanya akar dan faktor. Kalau faktor itu bentuknya X plus 1 gitu, kalau akar bentuknya nanti jadi X sama dengan min 1, seperti itu ya. Ini bedanya faktor dan akar. Next, himpunan penyelesaian dari persamaan polinomial 2x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 6 sama dengan 0 adalah, untuk mengerjakan soal ini sebetulnya modal kita salah satunya adalah teorema faktor. Ketika x pembuat 0 atau akar-akarnya disubstitusi ke dalam polinomial, maka nanti nilai polinomial itu sama dengan 0. Seperti itu. Step pertama, kita perlu menentukan A0 nya, faktor dari A0 dan faktor dari AN nya, dimana di sini A0 nya itu adalah negatif 6 dan AN nya itu adalah 2. Kita lihat faktor yang mungkin dari A0 nya itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kemudian faktor yang mungkin dari AN adalah plus minus 1, plus minus 2. Selanjutnya maka kemungkinannya itu akar-akar yang mungkin ya kita peroleh selain dari yang plus minus 1 sampai plus minus 6 itu ada lagi dalam bentuk A0 per AN. Maka kita peroleh plus minus 1 dibagi plus minus 1 itu hasilnya kan tetap plus minus 1, sehingga kita peroleh plus minus 1 per 2. Kemudian plus minus 2 per 1 itu 2 per 2 itu 1, sudah ada. Kemudian plus minus 3 dibagi 2 itu jadi plus minus 3 per 2. Plus minus 6 per 1 sudah ada, plus minus 6 per 2 juga sudah ada. Jadi tambahannya itu adalah plus minus 1 per 3, plus minus 1 per 2 dan plus minus 3 per 2. Agar mudah, kita tinggal substitusi salah satu ke persamaan polinomialnya. Misal kita ambil X sama dengan 1. Kemudian menurut ibu, untuk mencari penyelesaian yang lain, kita lebih mudah menggunakan cara Horner. Karena kalau pakai substitusi saja, kita cuma mencek apakah si akar itu merupakan himpunan penyelesaian atau bukan. Nah, kalau misalnya menggunakan metode Horner, misal di sini X-nya sama dengan 1, koefisien dari X pangkat 32, kemudian X kuadrat 11, X min 7, dan konstantanya adalah negatif 6. Maka kita lakukan metode Horner yang biasa. 2 dikali 1, 2, ditambah 11 itu 13, dikali 1 13, ditambah negatif 7 jadi 6, 6 dikali 1 6, ditambah negatif 6 hasilnya 0, sehingga X sama dengan 1
ini merupakan salah satu dari akar persamaan polinomial atau merupakan salah satu dari himpunan penyelesaiannya. Kemudian tadi itu kan ibaratnya sudah dibagi X min 1, kita punya hasil baginya itu adalah 2x kuadrat tambah 13x tambah 6. Dari sini kita bisa faktorkan langsung. Jadi kalau digambarkan mah, ini kan misalnya PX ya. PX itu sama dengan tadi X sama dengan 1 itu kalau ditulis faktor X min 1, maka X min 1 dikali 2x kuadrat tambah 13x tambah 6. Nah, ini bisa kita uraikan lagi. X min 1-nya tulis lagi agar sama dengan yang di kirinya. Kita uraikan yang kuadratnya menjadi 2 faktor agar lebih sederhana dan kita bisa menentukan si akar realnya atau himpunan penyelesaiannya. 2x kuadrat itu kan 2x dikali x, kemudian tandanya itu positif-positif, sehingga positif juga kali positif ya di faktornya. Berapa kali berapa hasilnya? 6. Ada 2 kemungkinan antara 2 kali 3 atau 1 kali 6. Karena angkanya dijumlahkan 13, sudah pasti ada 6 dan 1. 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali 6 itu 12x, dan 1 kali x itu 1x. Sehingga kalau dijumlahin jadi 13x itu udah sesuai. Sehingga faktor-faktor dari persamaan polinomial tersebut adalah yang 3 ini. Ketika yang ditanyanya himpunan penyelesaian, maka kita harus mencari pembuat nolnya ya. Jadi X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1/2, dan X sama dengan negatif 6. Himpunan penyelesaiannya berarti 1, negatif 1/2, dan negatif 6. Itu cara yang pertama. Sebetulnya kalau kalian misalnya mau mencoba cara substitusi juga boleh. Ini kan ada 12 kemungkinan yang mungkin ya. Yang plus minus 1, plus minus 2, dan lain-lain bisa disubstitusikan ke polinomialnya. Ketika hasilnya sama dengan 0, maka angka tersebut merupakan akar dari persamaan polinomial atau merupakan penyelesaian dari persamaan polinomial tersebut. Tapi harus dicoba-coba satu-satu seperti itu ya. Jadi plus 1 dulu berapa, sama dengan 0 atau bukan. Kemudian negatif 1 berapa, sama dengan 0 atau bukan. Next, persamaan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 20x dikurangi 12 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x sama dengan min 2 dan x sama dengan 3. Tentukan akar lainnya. Nah, jadi anak-anak, dari soal ini kita tahu bahwa polinomial yang diketahui itu memiliki akar-akar x min 2 dan x3 ya, x sama dengan 3. Atau dia itu memiliki faktor x plus 2 dan x min 3. Jadi kalau dinyatakan sebagai PX itu sama dengan x plus 2 dikali x min 3, terus ada faktor lain gitu ya. Nah, cara menentukan akar lain itu bisa ada beberapa cara. Bisa jadi kalian menggunakan metode Harner 2 kali, artinya polinomial dibagi oleh x plus 2, kemudian nanti dibagi lagi dengan x min 3. Bisa juga menggunakan Horner-Kino dengan mengalihkan x plus 2 dikali x min 3 itu kan menjadi x kuadrat, min 3x plus 2x itu min x min 6. Nah, ini bisa pakai Horner-Kino. Jadi kita bagi polinomialnya dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nanti hasilnya itu pasti sama ya.
Coba kita gunakan yang metode Horner 2 langkah. Artinya kita lakukan 2 kali proses pembagian menggunakan metode Horner. Pertama ketika X sama dengan negatif 2. Nah, kenapa pakai Horner? Karena nanti agar hasil baginya diketahui dan kita bisa menentukan akar-akar yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita tulis saja koefisiennya dari 1. X pangkat 3 itu 2, X kuadrat itu negatif 7, X itu negatif 20, dan konstantanya negatif 12. Angka di kiri itu adalah 2, negatif 2. Satu dikali negatif 2 itu negatif 2, 2 ditambah negatif 2, 0, 0 kali negatif 2, 0, negatif 7, negatif 7 kali negatif 2 itu 14, ditambah negatif 20, negatif 6, dikali negatif 2, 12, hasilnya 0. Karena memang tadi sudah disebutkan ya, merupakan akar-akarnya atau bisa dibilang faktornya. Nah, selanjutnya kita masukkan metode Horner yang kedua, atau dibagi dengan X min 3 ya. X pembuat nolnya itu 3. Kita lakukan Horner seperti biasa. 1 dikali 3 tambah 0 itu 3 kali 3 9, ditambah negatif 7 itu 2 kali 3 itu 6. Hasilnya adalah 0, sehingga hasil baginya itu setelah melakukan pembagian dengan X plus 2 dan X min 3, hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Ini kita bisa faktorkan menjadi X kali X. Karena dua-duanya tandanya positif, maka di faktornya pun tandanya plus atau positif. 2 itu 1 kali 2. Kita cek, sudah sesuai ya. X kuadrat plus 3X plus 2, maka faktor lainnya itu adalah selain X plus 2 dan X min 3, ada faktor lainnya X plus 1 dan X plus 2. Seperti itu. Jadi ketika yang ditanyakan itu tentukan akar lainnya, X plus 2 kan tadi sudah disebutkan ya, X sama dengan negatif 2. Maka akar lain yang belum disebutkan itu X sama dengan negatif 1. Karena pembuat 0 dari X plus 1 itu adalah negatif 1. Nah, kalau yang X plus 2 mah sudah ya, tadi X sama dengan negatif 2. Maka jawabannya adalah cukup X sama dengan min 1. Atau boleh kalian sebutkan lagi X sama dengan min 2 juga boleh, karena itu merupakan faktor rangkap ya. Gitu. Next, soal yang keempat. Jika akar-akar persamaan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X1, X2, X3, tentukan beberapa soal yang ditanyakan, yaitu A, B, C, D. Untuk mengerjakan soal tersebut kita perlu mengingat kembali teorema Vita yang sudah kalian cari materinya. Kebetulan di sini polinomialnya itu berderajat 3, sehingga kita bisa gunakan teorema akar-akar Vita yang berderajat 3. Di tabel bisa dilihat ketika ada X1 ditambah X2 ditambah X3, hasilnya adalah min B per A. Dari mana min B per A? Di sini kan dinyatakan AX kuadrat plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Kita tentukan dari polinomial yang diketahui di soal. A itu adalah 1 karena koefisien dari X pangkat 3. B itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 2. Dan C itu koefisien dari X, yaitu negatif 5, dan D itu konstanta, yaitu negatif 6. Setelah itu kita substitusikan ke dalam soal. Kita ingat kalau X1 ditambah X2 ditambah X3 itu adalah min B per A. Kita tulis dulu ya, jawab A
X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A sama dengan B-nya itu 2. Berarti min B itu adalah min 2 per 1 atau negatif 2 hasilnya. Lanjut yang B. Soalnya ini merupakan teorema yang kedua, di mana hasilnya adalah C per A. Kita tulis saja ini sama dengan C per A. C per A itu sama dengan negatif 5 per 1. Maka hasilnya adalah negatif 5. Sekarang yang C. X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan negatif B per A. Sama dengan D-nya itu kan negatif 6, sehingga negatif 6 per 1. Hasilnya adalah 6. Kemudian yang terakhir, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat itu dijumlahkan. Nah, untuk menyelesaikan soal yang ini, kita kan harus menggunakan 3 teorema yang sudah kita ketahui. Maka untuk penguraiannya, kita mengubah bentuk yang di suku sebelah kiri menjadi bentuk seperti yang tadi 3 teorema ya. Agar muncul X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan lain-lain, kita butuh yang pertama, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kuadrat. Itu kalau kita uraikan menjadi X1 tambah X2 ditambah X3 dikali dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 juga. Kita kali-kalikan satu-satu agar sama dengan suku di sebelah kiri. Nanti pasti kalian akan menemukan bentuk X1 ditambah X1 kuadrat, maksudnya ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Tapi ketika diubah bentuknya menjadi seperti yang di kanan ini, pasti nanti bakal muncul setelah ibu coba itu dikurangi 2 dikali X1 X2 tambah X1 X3 ditambah X2 X3. Ini sebenarnya dari penguraian perkalian yang di atas, yang X1 dikali X1 itu X1 kuadrat, X1 dikali X2 itu X1 X2. Nah, nanti bentuk ringkasnya itu seperti ini. Kita tahu X1 tambah X2 ditambah X3 itu negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikali bentuk yang ini tuh C per A kan. Kita sudah tahu hasilnya itu negatif 5. Sehingga jawabannya adalah 4 ditambah 2 dikali 5 itu 10. Maka hasilnya adalah 14. Selain cara teorema Vita, kita bisa saja menggunakan cara biasa dengan menentukan si X1, X2, X3-nya dengan mencari akar-akarnya atau menentukan penyelesaiannya. Jadi dengan mencari kemungkinan yang tadi seperti di tipe soal yang kedua. Misalnya X1-nya itu A, X2-nya itu B, X3-nya itu C. Nanti tinggal disubstitusikan ke yang ditanyakan. Selanjutnya soal kelima, jika X1, X2, X3 adalah akar-akar persamaan suku banyak dari X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0, tentukan X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ditambah X3 pangkat 3. Untuk mengerjakan soal ini, yang menjadi modal, kita bisa saja mensubstitusikan si akar-akarnya ke dalam persamaan polinomialnya agar untuk menemukan bentuk yang ditanyakan. Kita substitusikan
PX1, PX2, dan nanti ada PX3. P pada X3 sama dengan, ya, kita substitusikan ke polinomialnya sehingga kita peroleh X1 pangkat 3 ditambah 2X1 ditambah 1 sama dengan 0, karena dia merupakan akar-akar tadi, ya, pasti sama dengan 0. Yang kedua X2 kuadrat tambah 2X2 tambah 1 sama dengan 0, kemudian X3 kuadrat ditambah 2X pangkat 3, 2X3 maksudnya ditambah 1 sama dengan 0. Setelah disubstitusi ini, sehingga kita peroleh, kita tulis X1 pangkat 3 sama dengan 2X1 negatif 2X1 dikurangi 1. Kemudian X2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 2X2 dikurangi 1. Dan yang terakhir itu adalah X3 pangkat 3. X3 pangkat 3 itu adalah negatif 2X 3 dikurangi 1. Ini bisa kita jumlahkan, yang ruas kiri itu menjadi X1 pangkat 3. Ini ada salah penulisan, ya. Harusnya itu pangkat 3 semua. Jadi X1 tambah X2 ditambah X3 semuanya ini pangkat 3 sama dengan kita jumlahkan di ruas kanan. Ini kan sama-sama bisa dibagi negatif 2, sehingga kita bisa keluarkan negatif 2 dikali X1 tambah X2 tambah X3 ditambah dijumlahin negatif 1 negatif 1 negatif 1 jadi negatif 3. Udah deh, ini kan yang ditanyakan, tinggal kita cari negatif 2 dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 itu negatif B per A. Kita tentukan dari soal. B itunya kan koefisien dari X kuadrat, berarti 0. A nya koefisien dari X pangkat 3 yaitu 1. Betul kan? Lihat, B itu koefisien dari X kuadrat, A itu koefisien dari X pangkat 3. Sehingga kita substitusi min B per nya itu, atau boleh langsung hasilnya min B per A itu adalah negatif 0 per 1, hasilnya 0, sehingga ini 0 dikurangi 3. Negatif 2 kali 0 itu 0, 0 kurangi 3 itu negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Itu jawabannya. Bisa gak pakai cara lain? Tentu bisa, dengan menentukan si X1, X2, dan X3 nya dengan menggunakan cara penentuan himpunan penyelesaian atau menentukan akar-akar yang ada di tadi contoh soal yang kedua. Setelah kita tahu X1, X2, dan X3 nya, tinggal kita substitusi ke soal yang ditanya. Itu ya saja, ya anak-anak, video pembahasan kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.